baik teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya dengarkan namanya masing-masing. Saya akan mengabsen. Kuningan Stuti, hadir Bu. Marpani, hadir Bu. Garwan Prayogi, Hadir. Islamawati, hadir Bu. Siska, Hadir Bu. Ube, Hadir Bu. Miska, Ada Bu. Baik, jadi materi kita pada hari ini yaitu sistem peredaran darah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu, siswa dapat mengetahui pengertian darah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Dan yang ketiga, siswa memahami mekanisme sistem peredaran darah. Dan yang terakhir itu siswa mengetahui berbagai macam gangguan peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah. Apakah kalian tahu organ-organ dari sistem peredaran darah? Ya Bu, jantung, sistem ekspresi. Nah, sistem peredaran darah. Apakah kalian tahu apa saja organ dari sistem peredaran darah? Jantung, paru-paru. Ya, sudah betul. Selanjutnya, apakah kalian tahu mengenai mekanisme dari sistem peredaran darah? Tidak. Oh, baik, langsung saja kita masuk ke materi sistem peredaran darah. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Apakah kalian sudah pernah melihat darah? Sudah. Darah warnanya apa? Merah. Jadi pengertian darah yaitu cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh dan mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme. Nah, pengertian dari sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Adapun organ-organ peredaran darah yang pertama itu jantung. Jantung memiliki ukuran sebesar kepala kanan pemiliknya. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri dan serambi kiri. Selanjutnya ada paru-paru, yaitu tempat bertukarnya darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Selanjutnya ada pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena. Arteri berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena berfungsi membawa darah menuju ke jantung. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme peredaran darah. Jadi jantung kita ibaratkan dalam bentuk loh yang memiliki 4 ruangan. 1, 2, 3, 4. Ada yang bisa berikan keterangan dari gambar tersebut? Saya Bu, Ya, silakan. nomor 1 itu bilik kanan, nomor 2 serambi kanan, nomor 3 bilik kiri, dan yang keempat itu serambi kiri. Ya, jawabannya sudah tepat. Nomor 1 itu bilik kanan atau atrium kanan, nomor 2 serambi kanan atau ventrikel kanan, nomor 3 itu bilik kiri atau atrium kiri, dan yang keempat itu ventrikel kiri. Kita masuk ke mekanisme peredaran darah. Jadi darah yang kaya akan karbon dioksida itu yang berwarna biru, dan darah yang kaya akan oksigen itu yang berwarna merah. Darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan dibawa oleh vena cava superior dan
ini akan diikat oleh darah dan kemudian darah yang mengandung karbon dioksida itu akan masuk kembali ke atrium kanan. Begitupun proses seterusnya jantung, paru-paru dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu keadaan saat jumlah sel darah merah atau hemoglobin darah dalam sel merah berada di bawah normal. Anemia ditandai dengan persentase eritrosit dalam volume darah yang rendah. Yang kedua ada leukemia, yaitu gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Pada leukemia akut kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu. Selanjutnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. Misalnya kurang dari 90 mmHg sistol per 60 mmHg sistol. Penyebabnya yaitu berbahan terlalu lama karena sakit atau konsumsi obat pelangsing yang berlebihan. Yang kelima itu ada jantung koroner, yaitu tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Tekanan darah disebabkan oleh kebiasaan merokok, faktor penuaan dan tekanan darah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Jadi saya akan bagi kelompok yang pertama yang ini 3 orang, kelompok kedua yang ini. Jadi kalian cari materi mengenai sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran kecil. Jadi saya kasih waktu 30 menit. Silakan diskusi. Ya Ibu. Diskusinya selesai. Sudah Bu. Dan silakan kelompok pertama untuk memakai hasil diskusinya. Ya, maju ke depan. Jadi sistem peredaran darah kecil itu bekerja dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Untuk sistem peredaran darah besar ini dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Peredaran darah ini bermula ketika dari jantung yang memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sistem peredaran darah besar dimulai ketika jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai ketika jantung memompa darah yang menyisakan karbon ke paru-paru. Sistem peredaran kecil adalah sistem yang menggerakkan sirkulasi darah antara jantung dan paru-paru. Sekian. Untuk mengikuti pemahaman kalian mengenai materi ini, saya sudah menyiapkan kuis. Jadi silahkan cek grup kalian masing-masing untuk mengerjakan kuis yang sudah saya kirim. Ya Bu. Saya kasih waktu 5 menit untuk kerja kuisnya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah Bu. Jadi bisa dilihat dari papan sekaligus hasilnya memuaskan, ada yang benar semua dan ada yang satu yang salah. Jadi saya pikir kalian sudah paham mengenai materi pada hari ini. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai materi dari sistem peredaran darah? Sudah Bu. Jadi sebelum saya menutup, ada yang bisa simpulkan mengenai pembelajaran kali ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu sistem peredaran darah disebut juga sebagai sistem kardiovaskular. Organ-organ sistem peredaran darah